Lama kemudian Tiara mengangguk setuju dan menjawab sambil tersenyum. Anda benar Pak Sandi, bagaimanapun cinta tidak bisa dipaksakan. Setiap orang berhak bersama orang yang mereka cintai. Meskipun Kathleen tidak melakukan kesalahan apapun dengan jatuh cinta pada Sandi, bagi Tiara tampaknya dia telah mengungkapkan cintanya dengan cara yang salah, alih-alih membuktikan nilai dirinya dan memperjuangkan cinta yang didambakannya. Kathleen malah terobsesi menuding orang lain tanpa merenungkan kesalahannya sendiri yang membuat Tiara kecewa. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Tiara akhirnya bosan mendiskusikan Kathleen. Dia kemudian mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Kalau dilihat dari jawaban Anda, sepertinya Anda naksir orang lain, benar kan?" Sandi tertegun sejenak, tapi entah bagaimana, dia memutuskan untuk mengakuinya. "Sebenarnya kamu benar." Tiara tidak bisa mempercayai telinganya. Lagi pula awalnya dia hanya menggoda Sandi, namun dikejutkan dengan jawaban tak terduga dari pria itu. Karena itu dia dengan penasaran melanjutkan pertanyaannya. "Apakah dia di antara orang-orang yang bergaul dengan kita?" "Dia juga pemain biola yang luar biasa," kata Sandi dengan ekspresi simpatik di wajahnya. Tiara terkejut tersenyum dan berkata, "Saya yakin Anda pasti sangat mencintai gadis ini, Pak Sandi. Saya tahu itu dari senyum manis Anda." "Iya, saya sangat menyukainya." Sandi mengangguk kepada Tiara dengan sikap serius namun dengan senyuman rapuh di wajahnya. "Sayang sekali, dia tidak tahu saya jatuh cinta kepadanya." Setelah makan, Tiara pulang dan membereskan barang-barangnya, lalu melakukan panggilan video kepada Niko. "Kamu pulang terlambat malam ini." "Saya pergi ke pelelangan dan membeli sebuah buku sastra klasik." Tiara mengungkapkan kegiatannya malam itu kepada Niko tanpa menyembunyikan apapun. Setelah mendengar tentang malam Tiara, Niko bertanya dengan bingung, "Kenapa kamu pergi ke pelelangan?" "Ulang tahun kakekmu sudah dekat dan saya tahu dia suka mengoleksi barang antik. Jadi saya pergi ke pelelangan untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa saya temukan, dan sungguh mengejutkan saya menemukannya." Setelah mendengarkan penjelasan wanita itu, dalam hati Niko senang. Sesungguhnya dia pernah menyebutkan pesta ulang tahun Reksa kepada Tiara beberapa waktu lalu, tapi belum mendiskusikannya dengan gadis itu, mengira mereka berdua memiliki pemahaman diam-diam tentang masalah tersebut. Meskipun Tiara tidak lagi membicarakan hari ulang tahun Reksa sejak saat itu, dia tidak menyangka Tiara akan mengingatnya meskipun kakeknya tidak menyukainya. "Saya tidak dapat membayangkan dia meluangkan waktu dan kesulitan untuk mengetahui apa yang disukai kakek, sehingga ia dapat menyiapkan hadiah untuknya, meskipun dia tidak selalu menjadi favorit kakek." Saat itu Niko merasa senang, mengira dia punya tempat penting di hati Tiara. "Kamu manis sekali." Dia memandang wanita itu dengan tatapan penuh perasaan. Sementara itu Tiara tampak agak malu dengan tatapan mata penuh kasih pria itu, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. "Saya akan meminta seseorang untuk mengantarkannya hadiahnya besok. Jadi tolong jangan lupa untuk menandatangani paketnya ketika sudah sampai." Niko mengangguk. "Baiklah, saya akan memberitahu Bima untuk mengawasi kedatangannya." Saat pasangan itu melanjutkan obrolan mereka, suara tidak senang Carrie tiba-tiba terdengar.
Ayah anak yang nakal. Ayah, kenapa ayah selalu mengabaikan saya saat berbicara dengan Nona Tiara? Anak itu kemudian dengan paksa memberi ruang untuk dirinya sendiri agar dia bisa melihat Tiara di layar. Saya merindukanmu, Nona Tiara. Saya juga merindukanmu, Gary. Apakah akhir-akhir ini kamu menjadi anak yang baik? Tentu saja, saya belum lupa apa yang Anda katakan kepada saya, Nona Tiara. Sementara anak dan wanita itu tidak berhenti bercerita tentang betapa mereka merindukan satu sama lain, Nico mulai merasa kesal dengan putranya. Saya rasa lain kali saya harus menelpon Tiara saat saya ada di kantor. Namun Gary tidak tahu bahwa ayahnya punya rencana lain agar dia tidak lagi mengganggu panggilan teleponnya dengan Tiara. Menikmati percakapannya dengan Tiara, dia tidak berhenti membicarakan topik baru dengan wanita itu dan bahkan memainkan lagu untuknya dengan biola. Tak perlu dikatakan lagi, Tiara juga sekaligus mengoreksi kesalahan yang diperbuatnya. Namun saat malam semakin larut, Tiara mulai merasa mengantuk. Melihat Tiara berulang kali menguap, Nico merasa simpati kepadanya. Karena itu dia mengambil telepon dari Gary dan berkata, "Baiklah, cukup untuk hari ini. Nona Tiara perlu istirahat sekarang, jadi kamu bisa mengobrol dengannya lain kali." Sementara senyum di wajah Gary langsung memudar, Tiara tidak tega mengecewakan anak itu. "Tidak apa-apa, saya bisa tidur nanti." "Tidak mungkin. Itu akan berdampak buruk pada produktivitasmu keesokan harinya. Dan yang lebih penting, itu akan menghancurkan hati saya." Nico menatap Tiara dengan sikap memerintah. Saat Tiara mendengar perkataan Nico, hatinya luluh. Tak lama setelah itu, Gary mendekat ke kamera dan dengan bijaksana berkata, "Cepat istirahat, Nona Tiara. Saya tidak ingin Anda melelahkan diri sendiri." "Baiklah, saya akan tidur sekarang. Ingat Gary, jadilah anak yang baik." Tiara menutup telepon setelah dia menyelesaikan kata-katanya dan berbaring di tempat tidur. Keesokan harinya Tiara meninggalkan rumah pagi-pagi sekali. Setelah mengantarkan buku sastra klasik itu kepada Nico, dia pergi ke pelatihan orkestra dan melanjutkan hari-hari sibuknya seperti biasa. Di sisi lain, Nico juga disibukkan dengan pekerjaannya setiap hari seperti biasanya. Seiring berjalannya waktu, hari saat pesta ulang tahun Reksa diadakan akhirnya tiba. Pesta ulang tahun tersebut diadakan di Hotel Bintang 6 milik grup Samuel karena terdapat ruang perjamuan yang mampu menampung lebih dari 500 orang. Demi acara akbar tersebut, tempat tersebut telah didekorasi dengan indah sebelumnya karena keluarga Samuel menanggapi acara tersebut dengan serius. Sementara semua anggota keluarga ada di sana, Tony dan istrinya adalah orang pertama yang memasuki ruang perjamuan sebelum anggota keluarga lainnya masuk. Sementara itu, para pelayan yang masing-masing mengenakan tuxedo tampak sibuk dengan penataan di ruang perjamuan. Sementara beberapa dari mereka memeriksa peralatan makan, yang lain memeriksa tempat itu untuk memastikan tidak ada yang salah selama pesta. Di sisi lain, para chef di dapur sibuk menyiapkan makanan karena semuanya adalah juru masak dan pembuat roti terkemuka yang direkrut khusus dari luar negeri. Selain itu, semua bahan dan wine juga baru dikirim dari luar negeri melalui udara. Sebelum jam menunjukkan pukul 10, hotel sudah dipenuhi tamu dan mobil mewah serta pers dan wartawan. Ketika pers melihat kerumunan tamu yang sebagian besar adalah orang-orang berkuasa dan berpengaruh, mereka menjadi gelisah dan heboh.
Bagaimanapun kebanyakan dari mereka sulit dan jarang ditangkap dengan kamera. Sementara itu para tamu tidak terpengaruh oleh jepretan dan kilauan blitz media saat mereka berlanjut berbasa-basi dengan yang lain dan berjalan di karpet merah dengan senyuman di wajah mereka. Ketika mereka sampai di pintu masuk hotel, mereka disambut oleh petugas penerima tamu yang kemudian akan membawa mereka ke ruang perjamuan. Sementara itu, Nico terlihat mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan raut wajah tampan tanpa emosi. Di saat yang sama, dia memancarkan aura menarik dan gagah yang tidak bisa dibaikan oleh orang-orang di sekitarnya. Danar juga mengenakan jas hitam seperti Nico, namun tidak seperti sikap dingin kakaknya. Dia selalu terlihat dengan senyum cerah di wajahnya dan sikapnya mudah didekati. Sementara kedua bersaudara itu berdiri di samping kakek mereka. Reksa pria tua itu mengenakan setelan klasik yang membuatnya tampak sangat gembira dan periang. Dengan rambut kelabu yang disisir, matanya bersinar penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Dia kemudian mengajak kedua kakak beradik itu bersamanya dan menyapa para tamu ketika semua orang mulai berbasa-basi dengan segelas sampanye di tangan mereka di ruang perjamuan. Meskipun tempat itu penuh dengan sosialita dari seluruh penjuru negeri, masing-masing dari mereka berdandan dengan menarik dan indah untuk acara tersebut. Oleh karena itu, acara tersebut akan terlintas persis seperti peragaan busana jika bukan karena pesta ulang tahun Reksa. Bagaimanapun kebanyakan dari mereka mengenakan gaun yang dibuat khusus dengan perhiasan berharga. Menatap para wanita itu, Danar merapat ke kakaknya dan berbisik kepada kakaknya, "Hei Nico, apakah hanya pikiran saya? Atau ada banyak wanita di antara tamu kita?" Nico melihat sekelilingnya ketika dia mendengar perkataan Danar, menyadari perkataan adiknya itu benar. Kemudian dia mendengar suara bingung Danar lagi. "Menurutmu, apa yang sedang dilakukan kakek? Kenapa dia mengundang begitu banyak wanita ke pesta ulang tahunnya?" "Kamu ingin tahu kenapa?" "Iya tentu, pikirkan saja sendiri." Danar terdiam menatap Nico, menjawab dengan nada kesal, "Kamu bisa saja mengatakan kepada saya bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Bukannya saya akan menertawakanmu karena itu atau semacamnya." Sementara itu, Nico menggelengkan kepalanya tak berdaya, menolak membuang-buang nafas berdebat dengan adiknya. Dia memegang gelas sampanyenya dan menyusul kakeknya, entah bagaimana merasa agak skeptis dengan apa yang dilakukan Reksa. Meskipun demikian, dia memutuskan untuk tidak terlalu memperhatikan meskipun dia ragu. Ketika waktu hampir tiba, para tamu berkumpul di sekitar panggung, di mana seorang pembawa acara terkenal muncul dan meresmikan acara tersebut dengan mencoba meringankan suasana. Untuk saat ini, mari kita sambut bintang kita malam ini, Pak Reksa Samuel, ke atas panggung. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia mundur dari panggung yang kemudian ditanggapi oleh penonton dengan tepuk tangan meriah. Segera Reksa berjalan ke atas panggung dengan senyuman di wajahnya dan mengangkat tangannya sebagai tanda diam. Dia kemudian berbicara dengan suara energik. "Saya senang dan merasa terhormat bahwa semua orang di sini telah meluangkan waktu untuk menghadiri pesta ulang tahun saya. Jadi, daripada membuat Anda bosan dengan basa-basi biasa, saya harap Anda semua akan bersenang-senang malam ini."
Saat itulah pesta ulang tahun berlangsung tanpa hambatan. Sementara itu Reksa terus berinteraksi dengan tamu-tamu lain bersama kedua kakak beradik itu setelah pidatonya. Ketika Niko menyadari bahwa setiap tamu yang mereka ajak ngobrol adalah seorang wanita lajang, wajahnya menjadi agak dingin meskipun dia tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Namun adiknya Danar tidak menyadari ada yang salah dengan dirinya. Tidak lama setelah itu, Reksa sepertinya memperhatikan seorang wanita yang menurutnya luar biasa, memujinya di depan orang tuanya. "Putri Anda adalah wanita yang luar biasa. Apa rencananya di masa depan? Apa dia sudah bertunangan?" Cukup pintar untuk menangkap pertanyaan Reksa. Mereka dengan gembira menjawab, "Oh, putri kami saat ini belum bertunangan. Sesungguhnya kami telah mengatur agar dia magang di sebuah perusahaan karena kami berharap dia bisa membantu calon suaminya mengelola bisnisnya." "Anda benar. Lagi pula ada wanita di balik setiap pria sukses." Reksa mengangguk puas meskipun mereka tidak menghindari tamu lain selama percakapan mereka. Orang-orang di sekitar dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi dan dengan putus asa memperkenalkan putri mereka kepada pria ini. "Pak Reksa, ini putri saya. Dia saat ini mengelola perusahaan saya untuk saya. Putri saya Jenny juga telah memulai sebuah perusahaan dengan teman-temannya. Mungkin suatu hari dia bisa bekerja dengan cucu Anda jika dia mendapat kehormatan." "Tepat sekali. Lagi pula kaum muda harus lebih sering berinteraksi satu sama lain." Karena makin banyak orang yang mencoba memperkenalkan putri mereka kepada Reksa, para wanita itu akhirnya bisa menebak apa makna pesta ulang tahun itu. Karena itu mereka semua dengan malu-malu memandang Niko dan Danar. Meskipun sebagian besar perhatian terfokus pada Niko, bagaimanapun mereka tertarik dengan aura dingin dan acuh tak acuh dari Niko, yang merupakan sesuatu yang kurang dari sifat Danar yang mudah didekati dan ramah. Namun Niko tidak repot-repot membalas tatapan mereka, meskipun mereka tertarik kepadanya. Meski begitu, Danar bisa merasakan ada yang tidak beres karena dia akhirnya mengerti apa yang sedang dilakukan kakeknya. Ini sama sekali bukan pesta ulang tahun. Kakek malah mencoba mengatur sesi perjodohan untuk Niko. Memikirkan hal itu, dia dengan gugup melirik ke arah kakaknya, hanya untuk melihat ekspresi tenang di wajahnya. "Niko, apa kamu sudah tahu apa yang kakek lakukan dari awal?" Niko memandang Danar dengan curiga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun raut wajahnya tidak menunjukkannya, meski frustasi dengan tindakan Reksa, Niko enggan menemani kakeknya menyapa tamu lain bersama Danar. Selama istirahat dia menemukan kesempatan untuk menanyakan Reksa tentang motif tersembunyi di balik pesta ulang tahunnya. "Ada apa malam ini?" "Terserah apa yang kamu pikirkan," kata Reksa sambil mendengus dingin. "Jika kamu tidak mau melakukannya, saya akan melakukannya untukmu." Sementara wajah Niko berubah muram, Danar dengan cepat merasakan ketegangan antara kakek dan kakaknya. Khawatir Niko akan pergi begitu saja karena kesal, dia segera mendekati Niko dan berbisik, "Dengar, kamu tidak perlu menganggap serius kata-kata kakek, karena dia juga tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu tidak memperhatikan wanita-wanita itu." "Danar, apa yang kamu katakan kepada kakakmu?"
Reksa memelototi Danar dengan ekspresi tegas di wajahnya. Sebagai tanggapan, Danar hanya mengusap hidungnya dengan takut-takut dan menjawab, Tidak ada. Reksa kemudian menatap Danar sementara sesuatu terlintas di benaknya. Adikmu akan menemani saya, sementara kamu membantu orang tuamu mengurus tamu. Pergilah sekarang. Setelah mendengar kata-kata pria itu, kedua kakak beradik itu dapat merasakan tekadnya untuk mencarikan Niko, seorang wanita yang dapat dinikahinya. Tetapi untuk melakukan itu, dia membutuhkan Danar. Namun Niko tidak merasa keberatan saat dia menatap ke arah Reksa dan menunjukkan pendiriannya. Kakek hanya membuang-buang waktu dan tenaga, karena saya tidak akan berubah pikiran, apapun yang kakek lakukan. Pada saat itu, seorang pria tua muncul di pintu masuk bersama cucunya. Ternyata tamu tersebut adalah teman lama Reksa, Haris Murnian, yang telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Cucunya adalah Winda Murnian, dulunya teman sekolah Niko. Ketika Winda kembali dari luar negeri untuk mengunjungi kakeknya yang kebetulan bertepatan dengan pesta ulang tahun Reksa dan akhirnya memutuskan untuk datang ke acara tersebut. Ketika kakek menghampiri Reksa, dia meminta maaf dan berkata, "Saya agak sibuk pada siang hari, jadi saya minta maaf karena datang terlambat." "Jangan khawatir, saya tetap senang karena pada akhirnya kamu berhasil datang." Reksa menepuk pundak pria yang lebih tua itu dan menghela nafas. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu." Dia kemudian mengalihkan perhatiannya pada wanita yang berdiri di samping Haris dan tersenyum ramah padanya. "Saya rasa ini pasti Wenda. Kamu tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik sejak kita bertemu beberapa tahun yang lalu." "Selamat ulang tahun, Pak Reksa." Wenda menjawab Reksa dengan anggun seperti seorang putri yang anggun. Bagus, bagus," jawab Reksa sambil bersenandung mengekspresikan kepuasan yang dia rasakan terhadap Wenda. Sambil menatap wanita lembut di hadapannya, dia kemudian mengalihkan perhatiannya pada cucunya yang menawan Niko, yang menurutnya akan menjadi pasangan sempurna dengan Wenda. "Niko, kenapa kamu tidak menyapa Pak Haris dan Wenda?" Dia mencoba mendorong Niko. "Salam Pak Haris dan Nona Wenda." Niko mengangguk pada keduanya. Sementara itu Haris memperhatikan Niko, merasa kagum melihat yang terakhir. "Reputasi cucumu mendahuluinya. Lagi pula, saya terus mendengar orang-orang mengatakan bahwa Niko lebih hebat daripada seniornya ketika saya tinggal di luar negeri. Sekarang, setelah saya akhirnya bertemu dengannya secara langsung, menurut saya, dia bahkan lebih menawan daripada kamu dulu." Oke, kakak semuanya, sekian dulu untuk hari ini. Dan terima kasih buat kakak semuanya yang telah mendukung saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.